بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Pembahasan ke-12 tahun 4 Hijriyah. Pada tahun ke-4 Hijriyah terjadi peristiwa Bi'r Ma'unah yang artinya sumur Ma'unah, di mana pada peristiwa tersebut terbunuh 70 qari dari kalangan sahabat. Pada tahun ini juga terjadi perang Bani Nadhir yang dikepung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala membuat hati mereka merasa takut. Hingga akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusir mereka dari kota Madinah, dan pada peristiwa inilah surat Al-Hasyr diturunkan. Pembahasan ke-13 perang Muraisi'. Pada tahun ke-5 Hijriyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk memerangi Bani Mustaliq. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah dalam keadaan menang. Dalam perjalanan perang tersebut disyariatkanlah tayammum, dan juga terjadi fitnah dusta yang dilakukan oleh orang-orang munafik atas Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, padahal beliau adalah wanita yang suci dan disucikan. Hal tersebut tentunya menjadi beban berat atas beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan pembelaan atas beliau dalam surat An-Nur, dan orang-orang yang menuduh beliau akhirnya dihukum cambuk. Pembahasan ke-14 perang Ahzab. Pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah terjadi perang Khandaq atau yang dinamakan dengan perang Ahzab, di mana kaum Yahudi dan kaum Quraisy bersekutu untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka berkumpullah 10.000 pasukan dari kaum Quraisy, di antaranya Bani Sulaim, Bani Asad, Fizarah, Ashja' dan yang lainnya. Kemudian mereka berjalan menuju kota Madinah. Pada saat itu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengusulkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menggali parit dan membuat benteng yang dapat melindungi mereka dari pasukan sekutu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar bersama 3.000 pasukannya, berlindung di kaki gunung Sal' dan menjadikan benteng di bagian depan mereka. Kaum muslimin meminta jaminan keamanan kepada Bani Quraidah, kabilah yang telah menjalin perjanjian sebelumnya dengan mereka. Akan tetapi kabilah tersebut malah mencabut perjanjiannya dan bergabung bersama pasukan sekutu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Nu'aim bin Mas'ud radhiyallahu anhu untuk mendatangi mereka dan pasukan sekutu, dan beliau berhasil membuat makar yang dapat merusak hubungan di antara mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan bala tentaranya berupa angin kencang yang membuat tenda-tenda pasukan sekutu berterbangan dan menjadikan api penerangan mereka padam. Angin tersebut berhasil memporak-porandakan pasukan musuh dan membuat mereka lari ketakutan, sehingga mereka pun terkalahkan dan tidak mendapatkan apa-apa dari tipu daya mereka. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui Bani Quraidah dan menjadikan Sa'ad bin Mu'adz sebagai hakim atas mereka, dan dalam perang ini turunlah surat Al-Ahzab. Pembahasan ke-15 perjanjian Hudaybiyah. Pada tahun ke-6 Hijriyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar bersama 1.400 orang sahabatnya hendak menunaikan ibadah umrah. Tatkala beliau tiba di Hudaybiyah, Hudaybiyah adalah sebuah desa yang terletak di bagian utara kota Madinah. Ternyata kaum Quraisy menghalangi mereka untuk memasuki kota Makkah. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan mereka untuk tidak melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Dan hal tersebut merupakan kemenangan yang nyata bagi kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Di antara perkara yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian tersebut adalah bahwa kaum Quraisy mengizinkan kaum mukminin untuk memasuki kota Makkah dan melaksanakan ibadah umrah pada tahun yang akan datang. Maka umrah al-qadha atau umrah pengganti dilaksanakan pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-7 Hijriyah. Pembahasan ke-16 perang Khaybar.
20 hari setelah kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Hudaybiyah, beliau keluar menuju Khaybar yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Beliau mengepung kaum Yahudi selama 20 malam. Kaum muslimin berjuang dalam perang tersebut dengan perjuangan yang serius. Ketika kaum Yahudi yakin bahwa mereka akan kalah, mereka pun meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdamai. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima permintaan tersebut dengan perjanjian sebagai berikut. Darah mereka tidak akan ditumpahkan dan mereka keluar meninggalkan Khaybar dengan membawa pakaian saja. Kemudian mereka dipekerjakan atas tanah mereka dan mengambil setengah dari hasilnya. Pembahasan yang ke-17, kedatangan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di Khaybar, datanglah Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam keadaan telah memeluk agama Islam, dan juga Ja'far bin Abi Thalib sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang bersama orang-orang yang hijrah ke negeri Habasyah pada waktu itu. Mereka pun menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Khaybar, dan datang pula secara bersamaan orang-orang dari kabilah Asy'ari, yaitu Abu Musa dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in.